Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Jejak Langkahku. Di video kali ini saya akan menjelaskan jalur Singokromo ya, menuju ke Puncak Trogati atau Puncak Liman, yang mana jalur ini sebenarnya adalah jalur penduduk setempat untuk mencari tumbuhan obat-obatan dan lain-lainnya. Dan di jalur ini jarang dilalui ya, hanya orang-orang tertentu saja yang melewati jalur ini. Jadi buat teman-teman kalau mau mengikuti jejak langkahku, sebaiknya ada guide-nya dari penduduk setempat atau sedia kompas dan GPS. Pengen tahu keseruannya? Yuk simak videonya dan ikuti saya di Jejak Langkahku. Perjalanan saya awali dari Kota Mojokerto ya, menuju Nganjuk, tepatnya di Dusun Ngeliman, Desa Ngeliman. Selanjutnya kami tiba di rumah Mas Adi ya, temannya Mas Yoga, kurang lebih jam 7 malam. Dan kami disambut baik Pak keluarga, khas banget orang-orang pedesaan, penuh dengan keramahan dan persaudaraan. Sambil menunggu teman-teman yang lain datang, kami ngobrol-ngobrol santai ya. Kemudian nggak terasa tepat kurang lebih pukul 9 ya, sebagian teman-teman datang sambil menunggu Mas Fahrul ya. Kami disuguhi makan malam. Wow, luar biasa. Terima kasih Mas Adi. Semoga Tuhan membalas kebaikan Mas Adi dan keluarga. Amin. Terima kasih Mas Adi. Diterima dulu piringnya. Iya. Setelah cukup lama menunggu Mas Fahrul ya, tepat pukul setengah 12 ya, kurang lebih nggak datang-datang. Akhirnya kami putuskan untuk istirahat buat persiapan esok hari. Nggak bijak rasanya sampai larut malam begadang terus di rumah orang lain. Kemudian esok hari kurang lebih pukul 5 ya, Mas Fahrul dan temannya nongol dan yang lainnya pada prepare persiapan berangkat. Akhirnya kami jadi bertujuh ya, berangkat menuju ke titik start. Kami diantar Mas Adi ya dengan saudaranya menuju ke titik start. Ini Mas Adi. Kemudian ini saudaranya Mas Adi. Nah, kemudian ini Mas Yoga. Dan ini Mas Farid. Fahrudin. Kemudian Fahrudin. Wah, Dintin nih. Dan ini siapa Mas? Dengan David. Oh, Mas David ini. Nah, yang satunya ini Mas Ali dari Bandung. Anak Bandung. Dan yang satunya ini dari Kediri, Mas siapa Mas? Mas Fira. Mak, nyuwun pamit rumiyin. Tepat pukul 5:30 ya, kami diantar menuju ke area titik kumpulnya. Yang jaraknya lumayan cukup jauh, kurang lebih 10-15 menit naik motor. Kami sampai di titik start.
di daerah wana wisata air terjun Singokromo. Kemudian kita sampai di air terjun Singokromo dan ini lokasi titik startnya. Perjalanan kurang lebih 15 menit ya. 10 sampai 15 menit tadi dari rumahnya Mas Adi. Kita sampai di tempat wisata air terjun Singokromo dan ini merupakan titik start ya menuju puncak Trogati. Dan ini adalah rekan-rekan. Kemudian ini titik startnya ya. Perjalanan kami awali dari air terjun Singokromo, kita menuju ke area Kedung Jeru. Nah, di Kedung Jeru ini terdapat sungai yang cukup lebar ya, lumayan untuk berbasah-basahan. Mas Adi, iya. Di awal jalur kita memasuki tempat wana wisata air terjun Singokromo ya, yang bernama asli air terjun Sriwedari atau air terjun Sendaren. Sedangkan nama Singokromo sendiri sebenarnya adalah tempat pertapaan Singokromo yang bernama lengkap Begawan Singo Adikromo. Di awal trek cukup landai ya, menanjak pun tipis-tipis dengan kontur tanah berbatu sampai ada persimpangan pertama ya. Kita belok kiri, kemudian jalurnya seperti ini. Terus. Nah, tepat di jarak 400 meter ya. Ini ada persimpangan dengan tanda ini pohon besar. Nah, kita belok kiri arah turun dan melewati aliran air berbatu sampai tiba di Kedung Jeru. Melalui menyeberangi sungai ya. Ini kayak ada. Ini namanya nomor kok ya. Kita menyeberangi sungai ya. Nah ini sungainya. Nah di Kedung Jeru ini kita menyeberangi sungai ya, lumayan lah untuk berbasah-basah karena sungainya cukup lebar ya. Kemudian di Kedung Jeru ini sebenarnya dipercaya masyarakat setempat ya, airnya dapat memperbaiki suara, dalam arti gurah suara atau gunggum suara.
khususnya yang berprofesi sebagai dalang, sinden, dan penyanyi atau lain-lainnya, supaya suaranya terdengar indah atau bagus dengan ritual-ritual khusus. Basah-basahan semua teman-teman. Kemudian tadi kita melewati area Kedung Jero ya. Nah ini ada musola juga di sini. Cuman sayang sudah agak kurang terawat. Oke, selanjutnya perjalanan kita lanjutkan menuju ke puncak Punggungan Naga. Nah, di awal jalur ya. Di awal jalur seperti ini, jalurnya menanjak sampai puncak Punggungan. Nah ini jalurnya sedikit merasak-merasak ya karena jarang dilalui. Yuk simak videonya. Kita lewat sisi kirinya musola ya. Nah ini jalurnya menanjak. Air. Menanjak melipir tebing tepat di jarak 680 dengan estimasi waktu kurang lebih 25 menit. Kita sampai di persimpangan kedua, belok kanan menuju ke Jogopogo. Ya ini teman kita. Seperti inilah jalurnya. Sudah mulai agak tersamar, namun masih jelas. Dan ini ada persimpangan lagi ketiga dengan jarak 720 dari titik start tadi. Kita belok kanan. Jalurnya menanjak dan konturnya tanah. Tepat di jarak 780. Ini ada persimpangan ke berapa ini? Keempat atau ketiga. Kita belok ke kanan, ke kiri pun sama-sama ketemu. Ini jalur sedikit terabas ya. Nah ini atas ini
rata-rata air, kemudian ini atasnya. Nah ini teman-teman, berasa ini namanya. Dan ini belakang, nah ini belajar berasa. Nah ini rute dari awal tadi relatif menanjak full mas. Nah. Ini jalur bawah. Puncak, guys. Rute setelah Sendang Jeruk tadi menanjak terus, lumayan ekstrim. Perjalanan kami awali dari Puncak Punggungan, kemudian dari Puncak Punggungan ini kita menyusuri Punggungan Naga ya, sampai di area Pedotan. Nah seperti ini jalurnya, dan trek di Punggungan Naga ini relatif menanjak ya, dengan sedikit berasa karena banyak tanaman perdu dan rumput-rumputan yang tingginya sebatas pinggang orang dewasa menutupi jalur seperti ini. Pengen tahu keseruannya? Yuk simak videonya. Nah, lanjut menuju ke puncak. Ini jalan mulai relatif datar ya, seperti ini jalurnya. Ini belakang tadi ya, tepat di jarak 1 kilo ya tadi dari titik start, dan ini baru mendapatkan view. Estimasi waktu 45 menit treknya setelah Kedung Jeruk tadi menanjak full. Kemudian di jarak 1050 meter ya, sudah agak terbuka dengan view seperti ini. Trek masih menanjak ya. Ini dari mulai Kedung Jeruk tadi, ini treknya menanjak terus dengan melebihi tebing. Kemudian konturnya tanah cukup menggigit. Pak, ya wes, tepat di jarak 1130 dari titik start tadi menuju ke sini dengan estimasi waktu 50 menit dengan ketinggian 1315. Nah ini suasananya. Di Punggungan Naga, cuman kanan kiri masih cukup lebat, jadi sedikit berasa tadi untuk jalur menuju ke sini, terutama setelah Kedung Jeruk tadi. Ya, di jarak 1150
100 berapa tadi, 13 dengan ketinggian 1215. Dan ini ada puncak, nggak tahu puncak apa, ada air terjunnya tuh. Nah, ini ada air terjunnya dengan jarak 1225. Kemudian jalur mulai menurun setelah datar tadi. Nah, ini dan ini view-nya banyak terdapat air terjun. Nah, itu terlihat putih-putih nyelirit kayak benang. Inilah panorama di ketinggian 1225. Area sudah sedikit terbuka dengan tumbuhan pinus agak kecil-kecil. Jalan menurun ya, konturnya tanah agak licin karena banyak daun pinus. Hati-hati untuk teman-teman yang trekking ke sini nanti. Nah, ini panoramanya. Semakin jelas air terjun. Nah, kemudian ini adalah sisi baratnya. Nah, dan ini nah, rekan saya Mas Ali. Mas Ali dari Bandung tadi, domisili di Madiun. Iya. Di jarak 1570 ya dari start tadi, titik start. Ini jalurnya habis datar menurun. Nah, itu puncak Jogopogonya di sana. Kita menuju ke sana untuk melewati puncak Jogopogo. Dengan ketinggian 1240. Nah, seperti ini jalurnya, relatif datar ya. Ada tanjakan tipis-tipis, kemudian turunan tipis-tipis juga di jarak berapa tadi, 1630. Nah, ini view-nya. Air terjun. Nah, dan ini adalah sisi baratnya. Kenapa, Pak? Oh, bukit yang agak kecil itu. Oh, itu Depoknya. Nah, itu. Dan area sudah terbuka serta jalurnya sedikit tertutup oleh rumput-rumputan setinggi batas pinggang orang dewasa ya. Oh iya teman-teman, satu orang tertinggal cukup jauh, yaitu Pak Wira. Lama kami menunggu, tidak muncul-muncul juga. Sedangkan dua orang lagi sudah jauh meninggalkan di depan kita ya. Maklum masih muda-muda. Disinilah kami dilema. Kalau kami menunggu Pak Wira, takutnya anak-anak yang di depan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Nah, setelah berembuk, akhirnya kami putuskan untuk mengejar anak-anak dengan pertimbangan Pak Wira sudah banyak pengalaman. Sedangkan yang muda-muda
Di samping pengalaman juga kontrol Iya. emosinya lebih tinggi. Jadi dalam arti kata Gak apa-apa. resiko tinggi. Gak apa-apa. Umurnya itu separuh ya Pak? Iya. Separuhnya dewe. Dua anakku mas karo iku. 20 baru piro nih? Iya anakku karo. 20 baru pitulas. Anakku karo-karo nih siji loro. Umurnya separuh. Mengambilkan Ditunggu ngarep ae lho. Nah, jalurnya dengan jarak 1730 mulai ada tanjakan tipis-tipis. Suasana di jarak 2040, jalan masih relatif datar ya, dengan kontur tanah, kemudian kanan kiri hutan pinus dan tanaman perdu. Ketinggian 1300. Nah ini suasana dan keadaan jalurnya, menanjak tipis-tipis, datar lagi, turunan lagi, seperti ini. Nah, jalan sudah mulai menanjak. Wah, lumayan menguras oksigen. Ini jalurnya sudah menanjak lagi dengan kontur tanah berbatu. Area sudah cukup terbuka. Ini menuju puncak Jogopogo. Nah, seperti ini jalurnya. Ini atas, kemudian ini rata-rata air. Nah, dan ini adalah panorama. Nah, dan itu adalah view belakang jalur. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut. Inilah view
Dan itu Mas Yuda dan kawan-kawan di belakangnya. Kita lanjut menuju ke puncak Jogopogo. Nah itu sana itu puncaknya. Sing pundi? Oh sing kanane. Ah. Ya, jalurnya mulai menanjak ya. Nah itu jalur belakang tadi teman-teman. Lanjut. Isuk semangat ini. Padahal sebetulnya ora patek ketu ya, Pak. Nama? Banyune saka jero watu. Iya. Ini jurang. Habis kayu tumbang tadi. Nah ini Mas Yuda. Ya lanjut menanjak rute melipiran tebing. Nah ini sisi kanan adalah Punggungan Naga dan jurang. Nah. Menanjak rutenya. Nah ini Tenggul ketemu lutut. Dan Sing di. Oh nih, sing nisar iki. cilik adoh niku. Yang bawah. Terus sing balik iku Mas, biru. Kae Gunung Pandan sing kae. Oh sing biru kecil iku. Oh itu Gunung Daerah Pandan. jenenge daerah Tirtik Oh iya. Gunung Pandan daerah Pandan. Pandan. Wilayah mana itu? Antara Saradan karo Oh Saradan mbek karo Nganjuk. Bojonegoro malah. Iya ya. Itu teman-teman. View-nya terlihat dari sini. Nah, Pasar Sawan sing ngene towere iki. Pasar Oh itu Sawan. sing pojok kayak anu abang itu. Sing ngene tower ini lho. Oh iya ya. Nah, oke, saya Pasar Sawan. Oh iya. Nah. Ini jalur menuju ke puncak Jogopogo ya. Seperti ini kondisi dan keadaan jalurnya. Punggungan Naga ya. Dengan kontur tanah. Rekan-rekan, di jarak 2250 dari titik start tadi menuju ke Jogopogo. Nanti dilanjut ke Trogati.
Nah, inilah rute dengan ketinggian 2100. Nah, ini kondisi jalurnya seperti ini. Nah, itu puncaknya. Kita lanjutkan lagi jalanan. Alurnya rumputnya tinggi-tinggi. Ya itu atas teman-teman sana. Istirahat dulu. Ya, kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke puncak Jogopoko. Ya, ini kami istirahat di jarak 2460 dengan estimasi waktu 1 jam lebih. Jadi 2 jam kurang hubungannya 10 menit. Nah, ini. Buat istirahat. Dan inilah suasananya dengan ketinggian 1550. Nah, ini kabut agak gerimis kecil-kecil. Kabut apa ini? Kabut tebal apa kabut besar-besar ini? Ini area 360-nya. Istirahat di daerah Pedotan ya, dengan estimasi jarak kurang lebih 2690, estimasi waktu 2 jam 8 menit dari titik start tadi. Kemudian ini view di baliknya. Nah, berkabut lumayan lumayan besar-besar. Airnya seperti gerimis mengundang.